Pernah kamu melihat kukang? Saat ini, kukang dianggap sebagai hewan lucu yang relatif tidak berdaya karena mereka sangat lambat dan ukurannya yang relatif lebih kecil. Namun dahulu kala, mereka adalah salah satu hewan terbesar di dunia dan dapat dengan mudah mempertahankan dirinya jika ada predator yang ingin memangsa mereka. Megatheridae adalah keluarga kukang yang sekarang sudah punah yang dapat mencapai ukuran raksasa. Inilah Megatherium yang dapat diartikan sebagai binatang raksasa. Nenek moyang Megatherium dari zaman Miosen adalah Promegatherium yang ukurannya sebanding dengan badak. Megatherium berevolusi menjadi ukuran yang relatif lebih besar, sehingga pada akhir era Pleistosen, ukurannya menjadi sebesar gajah Afrika. Fosil tertuanya dari sekitar 3,58 juta tahun yang lalu. Tapi Megatherium punah pada 8.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Seperti apa kehidupan hewan raksasa ini? Apakah mereka pernah bertemu dengan manusia? Bagaimana mereka bisa punah? This animal's called Megatherium. Marvelous name. Perawakannya yang besar telah membuatnya menjadi perbincangan dalam beberapa tahun terakhir. Namun kisahnya dalam paleontologi sudah dimulai sejak lama, yaitu pada akhir tahun 1700-an, ketika sisa-sisa tubuhnya ditemukan di tepi sungai di Argentina. Ukurannya yang sangat besar langsung dikenali, dan penemu tulang belulang tersebut mengirimkannya ke museum di Spanyol, di mana pada tahun berikutnya tulang belulang tersebut menarik perhatian ahli paleontologi George Cuvier, yang menyadarinya setelah seorang pekerja menyusun kembali kerangka tulang tersebut. George dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah kukang dengan menggunakan anatomi komparatif atau membandingkan susunan tubuh fosil tersebut dengan kukang modern. Ia terpukau dengan ukurannya yang super besar, yang akhirnya menamai fosil tersebut Megatherium, yang berarti binatang raksasa. Dan akhirnya, tulang belulang tersebut diberikan nama spesies Megatherium americanum, yang artinya binatang raksasa dari Amerika, yang merupakan salah satu spesies kukang raksasa dari genus Megatherium. Selama bertahun-tahun setelahnya, lebih banyak lagi spesies Megatherium yang ditemukan, dan sebagian besar berpendapat bahwa saat ini ada 8 spesies yang sudah teridentifikasi. Namun, jumlah ini bervariasi berdasarkan sumbernya. Meski dengan adanya spesies tambahan ini, Megatherium americanum sejauh ini masih menjadi yang paling banyak dipelajari, serta menjadi yang terbesar di antaranya. Dengan berat yang hampir sama dengan gajah, Megatherium pasti merupakan salah satu hewan yang sangat mengesankan yang pernah berjalan di bumi. Hewan ini memiliki cakar yang besar dan dapat berjalan dengan kedua kaki belakangnya, yang beratnya mencapai 8 ton, hampir seberat dengan gajah jantan Afrika. Meskipun pada dasarnya mereka berkaki 4, jejak kakinya menunjukkan bahwa ia mampu mengambil posisi bipedal. Ketika berdiri dengan kedua kaki belakangnya, tingginya dapat mencapai 6 meter, 2 kali lebih tinggi daripada gajah. Kukang raksasa ini secara postur tampak seperti kukang modern. Ditemukan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa ia dapat berjalan dengan kedua kaki belakangnya untuk jarak pendek hingga menengah jika diperlukan. Megatherium memiliki kerangka yang kuat dan korset panggul yang besar, dan ekor berotot yang lebar. Ukuran yang besar memungkinkannya untuk menggapai makanan di ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh hewan-hewan lainnya. Mereka berdiri dengan kedua kaki belakangnya, serta menggunakan ekor untuk membantunya berdiri dengan tegak layaknya tripod. Megatherium dapat menopang berat badannya dengan semua kelebihannya itu,
Megatherium terlihat seperti monster yang haus darah. Apalagi, mereka memiliki cakar panjang melengkung di kedua lengannya. Namun, Megatherium sebenarnya adalah sepenuhnya herbivora. Meskipun ada dugaan bahwa cakar yang panjang di kedua kaki dan lengannya, serta kaki depannya yang sangat kuat, memungkinkannya untuk menyayat daging mangsanya, atau bahkan memangsa hewan lain seperti Glyptodon. Namun, para ahli lebih sepakat bahwa Megatherium menggunakan cakarnya yang melengkung untuk menarik cabang-cabang pohon dan memilih daun-daun untuk dimakannya. Rahangnya diyakini memiliki lidah yang panjang dan kemudian digunakan untuk menarik daun ke mulutnya, mirip seperti kukang pohon modern. Megatherium memiliki mulut yang kecil namun kuat, berbentuk kerucut yang dipenuhi dengan gigi besarnya, serta gigi geraham yang sangat besar. Hal ini memungkinkan Megatherium untuk mengunyah vegetasi berserat dan kasar, dan mungkin juga buah-buahan. Megatherium menggunakan bibirnya untuk meraih makanan. Bibir ini membantunya untuk memotong dedaunan dengan mudah. Lidahnya juga membantu, meskipun tidak sebanyak bibirnya. Selain itu, analisis isotop karbon pada Megatherium menemukan nilai yang mirip dengan hewan pemakan tumbuhan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Megatherium adalah hewan vegetarian. Dengan keunggulan ukurannya yang besar dan lengannya yang menakutkan, membuat Megatherium hampir tidak memiliki ancaman. Namun, kucing bergigi tajam seperti Homotherium bisa menjadi ancaman, terutama bagi anak-anak mereka. Cakar Megatherium dapat berperan sebagai alat pertahanan. Selain itu, cakar tersebut mungkin saja digunakan untuk menggali liang, karena beberapa liang besar yang memiliki bekas cakaran telah ditemukan, dan beberapa orang percaya bahwa Megatherium lah yang membuatnya. Berkat kurangnya ancaman, Megatherium mampu menjangkau daerah-daerah yang cukup mengesankan. Hal tersebut didukung sebab fosil-fosilnya juga ditemukan di Amerika Selatan. Megatherium lebih menyukai daerah yang terdiri dari hutan dan padang rumput yang relatif terbuka. Ia juga berbagi habitat dengan beragam kehidupan, termasuk beberapa megafauna lainnya. Selain itu, mereka juga hidup di habitat yang beriklim sedang. Megatherium juga merupakan penjelajah darat yang hidup di tanah, berbeda dengan kukang modern yang cenderung hidup di atas pohon. Pada zaman dahulu, mereka diperkirakan hidup di atas pohon juga. Namun ide tersebut dibantah sebab Megatherium memiliki bobot yang sangat besar. Diperkirakan, Megatherium telah punah kurang lebih sekitar 10.000 tahun yang lalu. Masih belum diketahui secara pasti tentang alasan kepunahan hewan raksasa ini. Alasan kepunahan Megatherium merupakan hal yang menarik bagi ahli paleontologi, karena pada perkiraan kepunahan Megatherium tersebut bertepatan dengan masifnya aktivitas manusia. Menjelang kepunahan Megatherium, manusia diperkirakan telah ada di Amerika Selatan. Hal ini telah memunculkan banyak gagasan tentang apa yang menyebabkan Megatherium punah. Ada banyak yang berpendapat juga bahwa manusia mungkin memainkan peran tersebut yang akhirnya menyebabkan kepunahan Megatherium. Pada tahun 2017, para peneliti menemukan lebih dari 100 footprints atau jejak kaki di White Sands. Jejak-jejak kaki ini diperkirakan merupakan bekas perburuan Megatherium oleh manusia. Selain itu, ada juga fosil-fosil Megatherium yang ditemukan yang memiliki luka di tubuhnya. Hal ini diperkirakan cukup untuk menunjukkan bahwa binatang besar ini kemungkinan besar merupakan salah satu menu makan malam selama ribuan tahun yang lalu. Pendanaan video GVoice juga berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Jika kamu ingin memberikan dukungan melalui Saweria, kamu dapat scan QR ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jika kamu suka, kamu boleh tekan jempol ke atas, komen, share, dan subscribe. Itu semua sangat berarti untuk perkembangan channel GVoice.